Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ardani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2205714014 dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya, yakni tentang efektivitas penggunaan website interaktif dalam meningkatkan pemahaman matematika di sekolah dasar. Oke, untuk isi dari artikel saya sendiri nanti itu ada 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, bab pendahuluan. Pertama, dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti website interaktif menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam mata pelajaran yang menantang seperti matematika di sekolah dasar. Website interaktif menawarkan fitur-fitur seperti animasi, video, simulasi, dan latihan interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih menarik dan konkret. Selain itu, website interaktif memungkinkan pembelajaran individual sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing siswa, serta memberikan umpan balik langsung untuk memperbaiki kesalahan. Inovasi ini dapat menjadikan proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Ini selanjutnya bab pembahasan. Yang pertama yang dibahas adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan website interaktif untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama ada desain UI UX, di mana desain UI UX-nya ini harus yang kreatif, yang bagus dan sesuai untuk untuk siswa sekolah dasar. Terus konten yang sesuai usia. Jadi kontennya itu harus bertahap dan menyesuaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Terus interaktivitas dan keterlibatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fitur umpan balik dan penilaian. Ini eh, misal kita memposisikan sebagai siswa SD, nanti kalau mengerjakan soal misal ada salahnya akan ada fitur umpan balik yang bisa diperbaiki oleh siswa tersebut dan penilaian sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Terus aksesibilitas dan inklusi, hanya keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi ini menyakup keamanan akun dan data pribadi siswa. Selanjutnya, dukungan untuk guru dan orang tua. Faktor ini maksudnya adalah bagaimana guru bisa mengawasi murid dalam menggunakan website, orang tua mengawasi muridnya dalam mengawasi anaknya dalam menggunakan website ini. Dan yang terakhir adalah pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Tentunya sebuah website pasti harus melakukan pengembangan dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar kontennya tidak membosankan dan tidak ada error atau bug yang terjadi. Oke, selanjutnya yang dibahas adalah fitur-fitur umum yang diperlukan. Nah, fitur-fitur umum yang diperlukan dalam website ini tentunya yang pertama ada beranda, di mana beranda ini sebagai halaman awal dan yang berisikan menu-menu apa dari website ini. Terus ya informasi-informasi pada beranda pada biasanya. Selanjutnya materi pembelajaran. Ini materi pembelajaran juga harus disesuaikan berdasarkan kelas dari siswa agar tepat sasaran dan baik dan efektif. Terus selanjutnya latihan dan kuis. Nah, latihan dan kuis ini tergantung apakah sekolah tersebut akan menerapkan semua latihan dan kuis di website ini. Tapi tentunya perlu fitur latihan dan kuis ini untuk mengasah eh, ke- mengasah ilmu siswanya. Oke. Selanjutnya ada permainan edukatif. Nah, untuk permainan edukatif ini sendiri berisikan permainan yang masih berhubungan dengan materi agar siswa tidak bosan dan jenuh melihat website yang itu saja. Terus selanjutnya forum diskusi, dan untuk forum diskusi ini eh,
bisa berkolaborasi dengan guru sebagai mentornya dan mengawasi diskusi siswanya untuk membahas soal mungkin atau kerja kelompok. Terus selanjutnya profil dan progres. Untuk profil sendiri ini berisikan profil atau data siswa dan progres yang sudah dicapai oleh siswa pada website. Tentunya profil dan progres ini sangat penting ada di website interaktif. Hanya sumber daya guru, terus yang terakhir bantuan dan dukungan ini kontak apabila terjadi error pada website dan FAQ dan mungkin tutorial penggunaan fitur di website. Oke, untuk selanjutnya kelebihan dari website ini sendiri, yang pertama membuat materi matematika menjadi lebih menarik bagi siswa SD. Tentunya materi yang disampaikan akan terlihat menarik karena kita menggunakan teknologi yang bisa memotivasi siswa untuk menciptakan semangat belajar di era yang modern ini. Dan yang kedua, dapat disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan kebutuhan individu siswa. Terus yang ketiga, fitur interaktif seperti kuis dan latihan dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa. Terus yang terakhir adalah siswa dapat mengakses materi matematika kapan saja dan di mana saja melalui website ini. Jadi website ini memiliki kelebihan yang sangat bagus untuk siswa sekolah dasar. Dan selanjutnya ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah keterbatasan aksesibilitas karena jaringan internet. Tidak semua siswa memiliki jaringan internet yang baik di rumahnya. Mungkin di sekolah baik, mungkin di rumah tidak bisa. Oh, yang kedua, penggunaannya memerlukan keterampilan teknologi dasar. Tentunya siswa sekolah dasar harus diedukasi lagi untuk menggunakan website ini dengan baik dan benar. Terus, nah, tetapi kurangan selanjutnya adalah interaksi langsung antar guru dan siswa tidak dapat digantikan oleh website interaktif. Jadi tetap eh, meskipun ada website interaktif yang bisa melakukan secara online, tetap interaksi guru dan siswa tidak bisa digantikan. Nah, yang keempat, guru perlu mengawasi siswa dalam penggunaan website. Ini guna meminimalisir terjadinya kesalahan siswa dalam penggunaan website. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, ada strategi implementasi. Ini merupakan strategi eh, implementasi penggunaan website sebagai media pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tentunya sebelum kita membuat ini semua, membuat website ini, kita perlu adanya strategi. Yang pertama, mungkin sisipkan penggunaan website interaktif dalam kurikulum matematika untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Jadi, website interaktif ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah. Terus yang kedua, melakukan pelatihan intensif bagi guru tentang penggunaan efektif website interaktif dalam pengajaran matematika. Terus yang ketiga, pastikan tersedia sumber daya yang memadai seperti akses internet stabil dan dukungan teknis yang kontinu pada sekolah, dan terutama. Terus yang keempat, sesuaikan konten website dan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa di tingkat sekolah dasar. Terus yang kelima, lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan website dan perbaiki berdasarkan umpan balik dari guru dan siswa. Terus yang terakhir, melibatkan orang tua dengan memberikan informasi tentang penggunaan website interaktif untuk mendukung pembelajaran matematika di rumah. Oke, yang terakhir adalah untuk yakni dapat disimpulkan bahwa penggunaan website interaktif dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman matematika di kalangan siswa sekolah dasar melalui desain yang ramah anak, konten yang relevan, dan fitur-fitur interaktif. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti perlunya akses internet yang stabil dan pelatihan bagi guru, potensi positifnya dalam membantu siswa belajar secara menyenangkan dan dinamis tidak dapat disangkal. Dengan upaya terus-menerus dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kita dapat memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang maksimal bagi pendidikan matematika di masa depan, khususnya pada sekolah dasar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.